Baik. Bapak Ibu, semangat siang. Luar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut saja ke kita materi yang ketiga, yaitu ChatGPT. Jadi luar biasa sekali ChatGPT ini sangat membantu kita dalam membuat soal apa saja, karena ini adalah bentuknya perintah. Ya, jadi contohnya buatkan saya soal pagi, ya, multiple choice 30 soal misalnya, langsung keluar soalnya itu kelebihan ChatGPT ini. Nah, kalau sudah dia keluar soal itu, Bapak Ibu tolong diperhatikan, kalau sudah keluar soal itu bisa kita blok dia. Kalau sudah blok, lalu kita pindah dia ke WordPad itu, supaya untuk menghilangkan plagiat menulis saja, ya, supaya kita tidak mencontek karya orang. Itu rahasianya Bapak Ibu, ya. Jadi kita berbicara seperti ini tanpa dipraktikkan nggak bisa, ya. Harus kita praktikkan dia. Kalau hal semacam ini sebenarnya kan Mami Amo lalu sama sudah pakarnya juga beliau masa ChatGPT ini. Dan ini aplikasi sangat mudah sekali Bapak Ibu, tetapi kita masuk lewat akun dulu, akun pribadi kita. Akun pribadi. Iya, akun pribadi. Dan enak sekali, semua bentuk soal-soal ada dia di sana. Saya pernah praktikkan di rumah, mohon maaf Bapak Ibu, ini pengalaman. Istri saya pusing dia membuat soal. Kemarin dari kelas 1 sampai kelas 6 SD agama itu. Lalu saya buatkan ya, sampai satu malam tidak bisa tidur dia. Langsung saya buatkan di ChatGPT itu hanya 10 menit. Ya, 10 menit nih yang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu langsung jadi soalnya yang 50 multiple choice. Itu kelebihan ChatGPT itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak dikatakan mencontek karya orang seperti yang saya katakan tadi, kita pindah dia di WordPad itu ya. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, langsung kita praktikkan nanti. Insya Allah akan dipraktikkan oleh Akhi Nabilah Setiawan Ustaz Hamzah Fansur. Dapat masyhur. Tadi kan di awal belum dijelasan kita apa itu ChatGPT. Apa kepanjangannya? Introduction. Ini langsung aja. Pakai pendahuluan biar kayak Kan sudah alhamdulillah, mari makanya dengarkan dulu. Yang namanya pendahuluan itu pasti alhamdulillah Bapak Ibu, itu sudah bagian dari pendahuluan. Karena sudah awal sudah dibuka, ya. Bismillah. Nah, ini kata saya akhir. Jadi al-awwal wal akhir, ya. Jadi akhir itu udah nggak usah pendahuluan lagi. Nanti akhirnya alhamdulillah. Berarti awalnya dengan bismillah. Disampaikan oleh Akhi Nabilah Ustaz Hamzah Fansur. Kata dulu. Sudah dilihat sebenarnya, coba belum dibaca sama Ada sekali. yang jadi taksa ini dong. Iya. Ada PPT-nya nggak? ChatGPT ini kalau bahasa orang mahasiswa itu disebut dengan generative Fortnite. Jadi semacam radar pencarian, tapi dia punya batasan tuh, tidak bisa seperti misalnya kita mencari lebih dari apa yang kita inginkan, tidak, dia punya batasan. Kita langsung aja praktek sebagaimana pesan Ustaz. Langsung aja praktek ya. Nah ini artinya generative Fortnite transformer. Maksudnya ini adalah sebuah aplikasi untuk meringankan kita dalam bekerja. Bekerja maksudnya itu menelusuri objek-objek yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi dia punya karakter terbatas, Bapak Ibu. Yang kedua, keuntungan kita ini dia bisa mentransformasi apa yang menjadi keinginan kita. Ya, transformit itu maksudnya, contoh ini, transformit sesuai dengan keinginan kita. Kita bikin soal, misalnya transformit itu Bu. Sesuai dengan misalnya pasal kita lihat transformit ini seperti apa? Transformit ini. Nah, ini lihatnya. Nah, sekarang benar Pak Ustaz tadi, coba masuk di aplikasi ini, di aplikasi ChatGPT.
ChatGPT ya. Oke. Ini jangan sampai kalah sama anak-anak ini, sama anak-anak sudah bisa nih, main Among sudah dikasih tahu. Masuk ini tapi menggunakan akun yang Google-nya. Udah? Udah ya? Yang eksak mampu dilayani semuanya. Nah itu makanya tadi kan transformasi sesuai dengan kebutuhan kita. Biar kita lah. Kalau yang ini ada dia nanti yang eksaknya kita, itu rahasia. Kita ada khusus untuk ahli eksak ya. Jadi dia punya translate khusus untuk eksak. Masuk info apa? Terus biologi. Kemarin disuruh menulis, anunya udah. Hal itu kan begitu Google Form. Kalau ini nanti dia langsung. Tapi kita lihat aja nanti, kita lihat. Benar nggak kalimat tadi bahwa tidak mau mencari soal-soal yang matematik ya? Siapa yang belum jadi modulnya bu? Modul ajar bahasa E-nya sudah masuk? Yang belum masuk, masuk aja. Yang belum baru daftar aja. Masuknya ini masuk lewat Google kita yang ada di. Oke, sudah masuk ya, ChatGPT. Nah sekarang ada tempat kursor ini, ada klip ini. Nah di sini kita transformkan dia, perintahkan dia untuk mencari apa yang kita inginkan. Contoh ini. Tetapi kelemahannya dia tidak bisa berasumsi ini. ChatGPT ini harus jelas. Contoh, buatkan saya soal 20 dengan kunci jawaban. Kita coba. Ya, kata transformate ini bu, jelas dia tidak sekutunya itu masih ambigu gitu. Buatkan saya coba ya. Apa soalnya bu yang? Buatkan saya soal sosiologi. Buatkan saya soal sosiologi fase A. Fase E. Sosiologi Fase E. fase E kelas 10 Beserta kelas 10 beserta kunci jawaban. beserta Jumlah soalnya belum. buatkan saya 10 soal, buatkan saya 10 soal fase E. Terusan. Kelas 10 Kunci jawabannya. kunci ini bagi yang belum, bagi yang sudah kopi udah nggak dipakai deh ini. Ya bagi yang belum ini, bagi yang soalnya belum soal. Udah update ya. Nah, oke langsung kita enter. Tuh dia akan mencari sendiri sesuai dengan fasenya. Sekarang cocok-cocokkan saja di paket itu. Cocok nggak itu sesuai dengan fase itu? Ada kunci jawabannya nggak? Oh belum diatur kunci jawabannya. Ya. Nah, kenapa dia sampai D, Bu? Karena optionnya tidak tertulis dia. Lanjutin kan Oh, dia beserta DDA. jawabannya lagi. DDA di bawah dia. Nah, tadi dia bilang Pak Ustadz Anhar itu karena ini dia masih bersinggungan dengan aplikasi orang luar, akan takut kita kena teguran. Kena apa namanya? Plagiat. Kalau tidak menyusun misalnya makalah, kalau tidak upload ke YouTube dan sebagainya, nah itu harus di copy dulu dia. Tapi ini tolong jangan di apa namanya disebarluaskan dia, karena ini adalah pelanggaran IT. Ya, sebenarnya kita tidak menyayangi Pak Sapuan sebenarnya untuk menulis karangan. Sudah ada misalnya, dia bikin kesan novel dengan judul cinta, bisa deh. Tapi ada yang lebih keren lagi katanya Pak Uke itu. Cuma itu untuk proses belajar mengajar. Nah, bagaimana cara agar kita tidak masuk plagiat? Nah, ini baru ini. Ibu copy dulu yang ini semuanya.